Sobat Dekostel, kembali lagi di segmen Tektokan Dekostel. Kali ini saya lagi sama salah satu pendiri dari Dekostel Manajemen, yaitu Bapak Firando. Halo. Nah, Bapak Firando ini salah satu pendiri dari manajemen Kelola Kos Dekostel. Nanti kita bincang-bincang oleh Pak Lando. Halo Pak. Ya, halo. Nah, jadi di sini kita mau bincang-bincang Ya. bahas tentang Dekostel Manajemen. Nah, boleh cerita sedikit kali ya Pak ya, Dekostel Manajemen itu seperti apa sih sebenarnya? Oke. Nah, sebelumnya saya mungkin kasih tahu ya, kita sekarang ada di Kos Alesa. Nah, ini di belakangnya saya dan Firda. Ini adalah kolam renang yang menjadi fasilitas langsung untuk anak-anak kos. Jadi, spill sedikit, Alesa salah satu kos favorit yang patut menjadi pilihan anak kos. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang diurus oleh Dekostel, kenapa Dekostel dibuat? Jadi basically sebenarnya kita itu hadir untuk membantu pemilik agar bisa mengelola aset yang sudah mereka beli. Dalam hal ini adalah rumah kos. Sebagai pengusaha kos sebelumnya memang kami sudah memiliki pengalaman dalam mengelola rumah kos kami sendiri. Lalu dikarenakan banyaknya klien, permintaan, urus dong sekalian pada dasarnya mereka ingin ada yang membantu untuk mengelola properti yang mereka miliki. Dasar itu yang pada akhirnya membuat kami, oh yaudah deh, coba deh kami buat Dekostel untuk membantu para pemilik kos ataupun para properti investor untuk bisa mengelola propertinya. Oke, nah gitu jadinya sahabat Dekostel. Lalu apa sih Pak yang membedakan Dekostel Manajemen dengan pengelola manajemen kos lainnya? Nah, jadi bedanya kalau di kami, memang kami selalu memiliki office di area yang kami kelola. Misalkan di Alugio kami ada office sendiri, di BSD kami ada office sendiri, di Citra Raya juga. Jadi tujuannya adalah memang untuk memudahkan anak kos dalam mengkoordinasi keluhan ataupun kendala yang mereka alami ini di lapangan dengan tim kami. Oke, nah kalau dari pandangan Pak Firando sendiri untuk bisnis kos-kosan ke depannya itu seperti apa tuh Pak? Nah, jadi bisnis kos adalah salah satu bisnis yang pada dasarnya itu tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena kebutuhan akan hunian itu selalu ada setiap tahunnya ataupun setiap bulannya. Misalkan kita bicara kalau lokasi kami dekat dengan area kampus, itu pasti selalu ada mahasiswa baru setiap tahunnya. Lalu juga apabila area kami dekat dengan lokasi perkantoran seperti beberapa lokasi kami, itu juga orang kantoran nggak akan pernah habis, malah terus bertambah setiap tahunnya. Jadi itulah yang membuat bisnis kos itu pada dasarnya tidak akan pernah mati. Nah Pak, kira-kira dari segi potensi income menurut Bapak itu kos-kosan ke depannya itu seperti apa Pak? Nah, jadi memang bisnis kos sendiri ciri khasnya adalah memberikan passive income untuk pemilik kos itu sendiri. Jadi prospek pasti akan selalu ada, potensi pasti masih sangat besar karena hunian di daerah Serpong itu masih menjadi pilihan, banyak kampus, perkantoran. Jadi memang bisnis kos di area Serpong itu masih sangat besar. Oke, lalu untuk orang yang masih awam Pak di dunia kos-kosan itu bagaimana sih Dekostel membantu mereka untuk menghandle kosnya? Dan kita memiliki beberapa divisi, baik itu dari sisi admin, kemudian juga housekeeping, ME, social media, dan juga divisi lainnya. Jadi sebenarnya kolaborasi antar divisi ini yang membuat kami bisa memasarkan kamar dari pemilik kos. Jadi contohnya beberapa lokasi kami setelah dihandle oleh tim kami, baik itu koordinasi antara sosial media, admin, dan juga beberapa divisi lain, kos itu bisa cepat terisi. Oke, lalu dari Dekostel sendiri apakah ada rencana untuk memperluas wilayah dari kos-kosan kita Jadi Pak? banyak request yang masuk ke kami terkait dengan area ataupun coverage yang bisa kami kelola. Tentunya harapannya tidak hanya di daerah Serpong ataupun Karawaci. Wah, menarik sekali nih. Lalu yang terakhir nih Pak, dari Bapak sendiri resolusi untuk Dekostel Manajemen ke depannya itu akan seperti apa nih Pak? Nah, jadi sebenarnya Dekostel Management sendiri fokusnya tidak hanya ke depannya itu hanya untuk rumah kos, tapi juga ada layanan dari rumah kos itu sendiri. Coming soon kita juga akan ada Dekostel Room, kemudian juga Dekostel Home Services, mencakup untuk jasa untuk perbaikan, kemudian juga mencakup jasa vakum, kemudian salah satu yang terakhir tapi salah satu yang penting juga yaitu adalah jasa housekeeping yang akan segera kami rilis dalam waktu dekat, tepatnya di 2024. Wah, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Nah, untuk Sobat Dekostel yang masih banyak banget pertanyaan terkait Dekostel Manajemen, boleh banget langsung komen di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti kita jawabin semua. Nanti bersama Pak Firando kita akan bincang-bincang lagi. Oke, thank you.